Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sehat semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan hasil dari proyek kelompok 46 dengan tema penerimaan tamu berbasis QR Code yang bernama aplikasi itu QR Reception. Berikut adalah tampilan cover yang telah kami susun dan kita langsung ke next ke identitas anggota. Nah, di sini ada identitas anggota sesuai nama dan NIM-nya masing-masing. Kemudian kita ke berikutnya. Di sini ada manajer proyek, tentunya ada Iqbal Afif, AMD.com, dan pengusul proyek dari Sri Puji Lestari. Kemudian di sini ada kontribusi proyek ya, kontribusi proyek. Jadi yang pertama ada nama saya, kemudian ada Raja Ano Indrawan, Hagi Laksamana, Sedikit Rayu, Nathaniel Parmita, dan Ren. Bisa dilihat secara langsung di sini kontribusi dari masing-masing kelompok ke dalam proyek yang telah kami susun. Deskripsi proyek QR Recruitment atau disingkat menjadi CREC merupakan perangkat lunak yang berupa pemindaian kode QR yang berfungsi sebagai pengganti buku tamu dan diharapkan dapat memudahkan penataan tamu di Politeknik Negeri Batam. Kemudian rancangan sistem. Ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem kami, terdiri dari sistem dapat menangani proses login untuk umum dan khusus, sistem dapat menangani sistem QR, dan lain-lainnya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang ada di luar sistem kami. Lalu ada kebutuhan parameter yaitu performance dan reliability, terus security, interface, organisasi, dan language. Di sini adalah bagian slide flowchart, di mana flowchart itu merupakan pengembangan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari. Ini masalah yang diambil kami yaitu mengenai QR code, dan di sini adalah bentuknya dari mulai start, menerima informasi, konfirmasi apa ke pihak terkait, lalu staf umum akan mengisi registrasi, lanjut seterusnya hingga sampai pihak registrasi pihak staf umum atau pihak kerjasama akan membuat sebuah laporan. Lanjut, di sini adalah use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dari lingkungan dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawannya. Jadi ini sama aja sama flowchart. Dari mulainya itu dari login, dari staf humas dan pihak kerjasama itu melakukan login, ataupun staf umum juga melakukan login. Lalu staf umum akan menambahkan data registrasi untuk tamu. Baru pihak staf humas akan memverifikasi hingga seterusnya mereka akan membuat sebuah laporan akhir untuk hasil datanya. Selanjutnya ada slide sequence diagram. Sequence diagram ini adalah alur dari aplikasi kami. Alurnya itu seperti yang ada tertera di slide ini. Activity diagram atau diagram activity merupakan penggambaran dari sebuah sistem atau aliran kerja yang berada di aplikasi QR resepsionis yang telah kami susun. State machine yang telah kami susun merupakan penggambaran dari suatu proses atau interaksi dari halaman ke suatu halaman berikutnya. Oke, kemudian pada tahap berikutnya kita masuk ke tabel ERD. Nah, pada diagram ERD ini menjelaskan suatu alur dari halaman-halaman sistem QR reception yang telah kami susun berupa user, tamu, staf humas, dan aktor-aktor lainnya. Mereka terintegrasi dalam kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem untuk menghasilkan program luaran sistem yang bisa sempurna ataupun maksimal. Dan kemudian kita masuk ke desain antarmuka. Nah, untuk desain antarmuka ini adalah desain awal
yang menggambarkan salah satu perancangan utama sebelum kita masuk ke dalam pengimplementasian pembuatan sistem tersebut. Yang mana ini adalah rancangan yang pertama, yaitu adalah rancangan login, rancangan dashboard, kemudian ada rancangan informasi pertemuan, kemudian di sini ada halaman register tamu, serta halaman informasi tamu dan sebagainya. Dan di sini adalah hasil dari desain yang telah kami susun, yaitu aplikasi scan ya. Tentunya ini berpengaruh besar pada sistem yang ingin kami susun. Mas mau jelasin dulu. Setelah pembuatan desain, kita selanjutnya memasuki ke capaian perangkat lunak. Dan berikut merupakan tampilan antarmuka yang ada pada website kami mengikuti desain yang telah kami buat. Dan ini merupakan contoh tampilan dari halaman data kode QR, pemindaian kode QR, dan halaman pada mengisi kuesioner. Dan ini merupakan contoh-contoh halaman yang ada di web kami. Ini adalah slide di mana ini menampilkan deskripsi dan hasil uji. Jadi ini adalah tampilan-tampilan yang dimana hasil uji yang sudah dilakukan di tiap-tiap bagian seperti logout, login, logout, tampilan awal dari terbentuk, serta sini sudah diberikan bagaimana deskripsinya. Seperti login, kondisinya normal, dan kondisi awal itu terdapat halaman untuk login. Jadi semuanya itu sudah ada hasil ujinya. Oke, hasil uji dari pengujian kamera QR code-nya. Dan ini adalah pengujian button update-nya, yang dimana ujinya ini dapat melakukan update data dengan sempurna. Dan yang terakhir ini pengujian kesesuaian data dengan apa yang sudah diinput sebelumnya. Jadi data-datanya itu yang diinput akan muncul di sini. Oke, begitulah hasil uji yang dilakukan. Oke, kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu salah satu logbook ya. Logbook ini adalah salah satu catatan riwayat pengerjaan yang telah kami susun dalam untuk menghasilkan hasil akhir ini. Di sini terdapat link yang berisi dokumentasi aktivitas kami untuk menyusun sistem ini, dan lebih jelasnya silakan bisa diakses. Kemudian akan di next ke saya. Berikut ini adalah hambatan dalam penyusunan perangkat lunak yang di slide selanjutnya ada hambatan dalam penyusunan perangkat lunak yang dialami kelompok kami selama pengerjaan PBL. Yang pertama ada sinkronisasi antara kamera dengan barcode. Yang kedua, menghubungkan halaman 1 dengan halaman 2 dalam administrator. Di bawahnya ada menghubungkan halaman administrator dengan halaman tamu. Selanjutnya rencana desain halaman administrator. Lalu di sebelahnya ada waktu berdiskusi perihal proyek, memaksimalkan kamera scan, implementasi framework, dan penyusunan gambaran awal proyek. Oke, itu saja hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat kita semua.